And I think that's why you might be one of the loneliest guys I've ever met. Now, what do you have to say about that? You wanna know something about me? Sometimes I hate what I do for a living. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di video kali ini, gue akan merangkum alur cerita sebuah film yang berjudul Keeping Up with the Joneses. Film ini disutradarai oleh Greg Mottola dan dibintangi oleh Gal Gadot, Isla Fisher, Jon Hamm, dan Zach Galifianakis. Film ini dirilis pada tanggal 1 April 2016 dan memiliki rating 5,9 dari IMDb. Film yang bergenre komedi action ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang kocak bernama Jeff dan Karen Gaffney yang terjebak dalam misi rahasia yang diakibatkan oleh tetangga barunya. Lalu, apa yang akan terjadi pada Jeff dan Karen? Maka dari itu, simak videonya sampai habis. Check it out. Jeff Gaffney bekerja sebagai Human Resources di perusahaan pertahanan luar angkasa yang bernama MBI. Sedangkan istrinya, yaitu Karen Gaffney, adalah seorang dekorator interior. Mereka memiliki dua anak, yaitu Patrick dan Mikey, yang sedang pergi ke perkemahan musim panas. Suatu hari, mereka diberitahu oleh tetangga mereka, yaitu Meg, yang bekerja sebagai agen penjual rumah, bahwa akan ada pembeli yang membeli rumah kosong di dekat rumah Jeff dan Karen, tanpa melihat langsung kondisi rumah itu. Karen pun menjadi penasaran, siapa yang membeli rumah itu. Suatu hari, Karen melihat dua mobil parkir di depan rumah tersebut, dan keluarlah seorang laki-laki dan wanita yang nampaknya mereka adalah sepasang suami istri. Karen lalu memoto mereka dan mengirim foto itu ke Jeff yang sedang bekerja. Jeff pun juga penasaran siapa tetangga baru mereka. Setelah pulang kerja, Jeff kaget melihat tetangga barunya sudah ada di rumahnya. Tetangga barunya memperkenalkan diri sebagai keluarga Jones. Tim Jones merupakan seorang penulis perjalanan, sedangkan Natalie adalah seorang konsultan sosial media dan memiliki blog tentang memasak. Tim memberikan pahatan kaca kepada Jeff dan Karen sebagai hadiah perkenalan. Jeff memberitahu pasangan Jones bahwa akan ada acara kumpul bersama tahunan di halaman mereka. Di acara tersebut, tim sedang menceritakan pengalamannya sebagai penulis perjalanan. Lalu Jeff menawarkan bir kepada tim. Tim membuka tutup botol bir itu hanya dengan tangan kosong. Jeff yang melihatnya mencoba menirukan yang dilakukan tim. Yang terjadi malah tangan Jeff terluka dan mengeluarkan banyak darah. Di sisi lain, Natalie sedang menyaksikan sekumpulan bapak-bapak yang sedang bermain dart atau anak panah. Salah satu bapak-bapak tersebut yang bernama Dan mengajak Natalie untuk ikut bermain. Dengan sombongnya, Dan mengajari Natalie bagaimana cara melempar anak panah yang benar. Tak disangka, Natalie melempar 3 anak panah sekaligus dan semuanya tepat sasaran. Dan yang melihatnya hanya bisa terdiam melihat kehebatan Natalie. Kemudian, Karen melihat tim memasuki rumahnya. Karena curiga, Karen pun menghampiri tim dan memergokinya keluar dari ruangan Jeff. Tim beralasan bahwa ia sedang mencari toilet. Suatu malam, Natalie yang sedang menyamar meminta bantuan kepada petugas keamanan MBI untuk membantunya mengatasi mobilnya yang mogok. Namun, itu hanya pengalihan. Di sisi lain, tim menyelinap masuk ke gedung MBI dan memeriksa email yang ada di komputer Jeff. Keesokannya, Karen mencari informasi tentang tim dan Natalie di internet. Di tempat lain, Jeff dan tim bertemu di tempat Jeff biasa membuat bir. Tim lalu mengajak Jeff untuk makan di restoran Cina langganannya. Dengan teropongnya, Karen melihat Natalie pergi dengan membawa sebuah koper. Karena curiga, Karen membuntuti Natalie pergi. Natalie lalu berhenti di sebuah kafe. Karen melihat seorang pria menukar bukunya dengan buku Natalie. Lalu, Natalie pergi ke sebuah
toko pakaian dalam. Akhirnya, aksi Karen diketahui oleh Natalie. Natalie mengatakan kepada Karen, ia ingin mengubah penampilannya karena ia mendengar Meg membenci penampilannya pada saat acara kemarin. Karen yang mendengarnya merasa kasihan kepada Natalie, dan mereka pun mencoba pakaian dalam bersama. Pindah ke Jeff dan Tim. Jeff yang sedang makan tidak sengaja tergigit kepala ular yang ada di makanannya. Tim sangat terkejut melihatnya dan langsung menyuntikkan anti racun ke tubuh Jeff. Jeff lalu mengajak Tim bermain skydiving. Malamnya, pada saat Jeff dan Karen ingin melakukan pembuahan, Jeff tidak sengaja menendang pahatan kaca yang diberikan oleh pasangan Jones. Karen melihat semacam benda penyadap di antara serpihan kaca itu. Karen semakin yakin ada rahasia yang disembunyikan pasangan Jones. Jeff dan Karen lalu menyelinap masuk ke rumah pasangan Jones. Di sana, mereka menemukan berbagai macam komputer dan peralatan aneh. Karen lalu menyalakan komputer tersebut dan melihat terdapat beberapa data anggota staf FBI, termasuk Jeff. Jeff dan Karen semakin percaya bahwa pasangan Jones adalah mata-mata. Karena panik, Jeff tidak sengaja menembak Karen dengan pena yang di dalamnya terdapat jarum bius. Tak disangka, pasangan Jones sudah kembali dari makan malamnya. Jeff pun bergegas menggendong Karen dan pergi keluar dari rumah pasangan Jones. Natalie memperingatkan Tim untuk tidak terlalu dekat dengan Jeff. Pada saat ingin melakukan pembuahan, Natalie melihat pena mereka tergeletak di lantai dan mengecek sudah tidak ada jarum di dalamnya. Keesokannya, Jeff memberitahu Dan bahwa keluarga Jones adalah mata-mata. Kemudian Jeff menemui kepala keamanan FBI, yaitu Carl. Jeff memberikan alat penyadap kepada Carl untuk diperiksa. Dalam perjalanan pulang, Carl menelpon Jeff untuk menemuinya besok untuk membahas alat itu. Secara tiba-tiba, Tim sudah berdiri di depan mobil Jeff, dan Jeff hampir menabraknya. Tim memberitahu Jeff bahwa semalam ada orang yang menyelinap masuk ke rumahnya. Jeff pun pura-pura tidak mengetahui hal itu. Keesokannya, Jeff dan Karen menemui Carl. Saat Carl ingin menjelaskan alat itu, Carl ditembak seseorang dari atas gedung. Jeff dan Karen berlindung di belakang mobil mereka. Tak disangka, pasangan Jones datang dan menyelamatkan Jeff dan Karen. Lalu terjadilah kejar-kejaran dan baku tembak dengan kelompok misterius. Setelah itu, mereka makan di sebuah restoran. Tim memberitahu Jeff bahwa ada orang yang menggunakan komputer di kantornya untuk mengkhianati Amerika. Pasangan Jones memanfaatkan Jeff untuk menangkap pelakunya. Mereka pun kembali ke rumah mereka. Pasangan Jones meminta Jeff dan Karen untuk merahasiakan semua ini. Pada saat Jeff dan Karen masuk rumahnya, rumah pasangan Jones meledak. Malamnya, di lokasi TKP ramai pihak kepolisian dan pemadam kebakaran. Setelah berbohong kepada polisi tentang pasangan Jones, Jeff dan Karen bergegas mengemas barang-barang mereka untuk kabur jauh dari rumah mereka. Lalu, listrik di rumah mereka mati. Jeff dan Karen pergi ke basement untuk menyalakan si kring. Terkejutnya mereka melihat pasangan Jones masih hidup. Dan terlihat juga Dan dan istrinya Meg sudah terikat di kursi. Pasangan Jones selamat dari ledakan itu karena Tim melihat benang pemicu bom. Lalu Tim dan Natalie melompat keluar jendela sebelum ledakan itu terjadi. Pasangan Jones menculik Dan dan Meg karena Dan adalah orang yang mencoba menjual microchip MBI ke pedagang senjata internasional yang bernama The Scorpion. Kemudian, Scorpion menelpon ponsel Dan. Jeff lalu menjawab telepon itu dengan mengaku sebagai Dan. Jeff dan Scorpion mengatur pertemuan untuk mengirimkan microchip itu. Jeff dan Karen pergi ke hotel tempat pertemuan mereka dengan Scorpion. Sementara itu, pasangan Jones mengawasi mereka dari atap. Jeff dan Karen bertemu The Scorpion. Ternyata,
Jeff dan The Scorpion saling mengenal. The Scorpion merupakan mantan karyawan FBI yang bernama Bruce Springsteen. Sadar penyamaran Jeff terbongkar, tim meminta bantuan ke unitnya, namun ditolak. Tim dan Natalie diperintah untuk kembali dan membatalkan misi. Namun, Tim dan Natalie tidak mau meninggalkan Jeff dan Karen dalam bahaya. Tim dan Natalie menyerah kepada Scorpion. Tim memberitahu Jeff bahwa tidak akan ada bantuan. Natalie lalu memberi isyarat kepada Karen untuk mengambil pisau yang ada di sebelahnya. Karen lalu menghampiri Natalie dan menciumnya. Dengan cara itu, Karen berhasil memberikan pisaunya ke Natalie. Natalie lalu mengambil pisau yang ada di tangan Karen, lalu melemparkannya tepat ke leher salah satu anak buah The Scorpion. Dan terjadilah baku tembak. Jeff, Karen, dan pasangan Jones meninggalkan koper itu dan melarikan diri dengan cara melompat keluar jendela ke dalam kolam. The Scorpion lalu mengambil koper yang berisi microchip itu. Dan kemudian yang terjadi adalah boom! Natalie meledakkan koper itu. The Scorpion pun berhasil dikalahkan, dan misi mereka berhasil. Mereka lalu kembali ke rumah Jeff dan Karen. Pasangan Jones mengucapkan salam perpisahan kepada Jeff dan Karen. Dan pasangan Jones pun pergi. Di musim panas berikutnya, Jeff dan Karen mengunjungi Cafe Hazim di Marrakesh, tempat pasangan Jones biasa berkencan. Di sana, mereka bertemu dengan pasangan Jones yang sedang dalam misi. Tanpa sengaja, Jeff dan Karen membongkar penyamaran mereka dan memicu terjadinya baku tembak. Film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.